Jadi aku kasih tahu bintang tamu kita ini old money. Oldnya aja. Dia berpengalaman banget di dunia industri per-TV-an. Sekarang pindah ke digital. Dia tuh jabatannya udah eksekutif 500.000 subscriber. Iya. Gak pernah naik kereta dong. Nggak tau eksekutif 500.000. Eksekutif juga sekarang 800.000. Kurang riset. Jadi tuh eksekutif. Kamu kan produser. Nah dia eksekutif produser. Oke. Lebih keren lah. Suhu. Oke. Sesuai ntar sama yang datang juga. Emang udah suhu cocok gitu. Udah langsung panggil aja bintang tamunya. Ini dia bintang tamu kita. Boleh dong, bebas kan ini kan? Bebas ya. Sedih sih. Ini mana sedih gitu? Sedih itu. Sedih Angle-nya aja. Sesuai sedih. Udah pensiun soalnya. Kayak. Nah, Bapak Tansa. Bapak biasa aja. Om. Hah? Om. Tansa apa kek? Tansa, itu yang Tansa. Tan. Nah, ada penasaran nggak? Host tuh biasanya harus ada penasaran dulu sama tamunya. Penasaran sih sebagai eksekutif produser. Anjay. Apa ya? Mulai dari berkarirnya deh. Dulu masuk apa ya, kalau di TV lah ya, di TV masuk dari kreatif. Kreatif ya, associate producer sama yang terakhir lagi. Seperti produser. Terus kenapa, kan di TV udah jadi eksekutif produser nih, terus kenapa pindah ke digital? Wah, pindah ke digital gara-gara ya ada teman-teman di sini, seru. Tapi ada rasa nyesel nggak pindah? Sebenarnya itu kan kalau berbicara nyesal atau segala macam itu udah semua diperhitungkan. Dalam artian kalau kita melangkah apapun itu ya harusnya jangan menyesal, karena kan udah tahu pasti A-nya akan gimana, B-nya kayak gimana, C-nya kayak gimana, itu harus diperhitungin gitu. Kayak apa ya? Kayak lu beli barang gitu kan, maksudnya udah tahu A, B, C, D-nya gitu kan, ya udah ambil resiko beli barang itu ya udah. Tapi kan kadang hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Betul. Kadang suka bercanda, kadang bercanda terus gitu. Nah, bener, keywordnya itu kan hidup kadang suka bercanda, apa tadi? Kadang bercanda terus. Oke, pertanyaannya gue balik. Besok lu tahu kalau lu akan sakit nggak? Tahu sih kayaknya. Udah gejala. Gini. Kita nggak tahu besok akan ngapain tuh. Mati deh misalkan. Misal mati gitu, atau misalkan amit-amit gitu kena musibah, atau tiba-tiba lu akan dapet hadiah. Nah, kan kita nggak tahu kan? Iya betul. Iya sudah, apa yang ditakutin? Tapi kan kadang orang tuh, takut pertama takut salah pilih, terus kedua pas udah pilih pasti ada sisi nyeselnya gitu. Gue sih mencoba untuk menghilangkan rasa menyesal untuk apapun itu ya setelah apa yang udah gue pilih. Makanya sebelum ke situ hal-hal itu udah pasti gue pertimbangin, bagus jelek, resiko apa yang akan dihadapin. Berarti kan saat gue akhirnya melangkah gitu kan, gue harus siap dengan resiko itu. Ngomongin pengalaman hidup, kayak kalau kita kan pengennya tuh yang nonton Gen Z ya. Gen Z tuh nggak suka banget kalau ceritain kerjaan, bla bla bla. Bahasanya tuh kayak who cares lah, I don't give a fuck gitu ya kan. Kita bahas tentang ini Tans bro, cuma di sini gue bisa manggil lama. Nah jadi Tans banyak banget fenomena Gen Z itu. Bro aja bro, biar keren bro. Iya bro, jadi bro. Tans jadi banget ya. Nggak pernah juga sih. Jadi bro aja. Bray. Oke Bray. Nih jadi sekarang tuh banyak banget Gen Z yang kalau kerja itu lompat-lompat, karena banyak banget pemikiran Gen Z tuh kayak ngapain gue kerja di suatu tempat tapi nggak worth it apa yang gue dapetin. Karena Gen Z itu tidak pernah loyal, tapi kerjanya maksimal. Maksimal tapi nggak loyal. Nggak juga sih. Lu harusnya support. Oh iya. Bener.
Ya pokoknya gitulah. Jadi Ya. gimana nih tentang fenomena Gen Z yang nggak pernah loyal, terus nggak pernah mau pacaran, maunya HTS. Enak tuh. Gimana? Gimana? Maunya HTS sama Gen Z itu takut dengan menikah. Kita bahas dulu dari yang pertama. Oke. Menurut Suhu yang banyak pengalamannya tentang Gen Z yang kerja tuh nggak loyal, gimana nih fenomena dari mata baby boomer? Bukan ya? X. Gen X ngelihat Gen Z yang nggak loyal, sedangkan Gen X sama milenial tuh kan ada yang kerja sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kayak bapak gitu kan. Terus Gen Z yang baru setahun cabut, 6 bulan cabut, itu gimana? Pandangan gua aja ya, pandangan gua kalau misalkan lu kerja pindah-pindah dalam artian cuman sebentar kan, berarti kan tadi nggak loyal sebenarnya. Mungkin banyak faktor dulu yang harus dilihat adalah banyak faktor dulu gitu. Kenapa akhirnya dia cuman berapa bulan gitu lah, nggak sampai tahunan gitu kan. Cuman faktor ketidaknyamanannya pasti ada mungkin ya, atau bosan dan segala macam gua nggak tahu. Cuman kalau menurut gua secara relatifnya untuk apa ya, dia bekerja di satu perusahaan dengan jangka waktu yang sebentar, menurut gue sayang banget karena memang sebenarnya kalau lu bekerja itu kan sebenarnya bukan hanya apa ya gaji ujungnya oke, gitu kan, cuman kan menuju ke gaji yang ideal gitu lu perlu proses kalau menurut gua. Nah prosesnya itu yaitu tadi pengalaman gitu, dengan lu semakin banyak pengalaman, semakin banyak link atau koneksi lu ya, itu mungkin akan terbuka untuk jadi dapetin gaji yang sesuai lu harapkan gitu. Makanya kalau secara umurnya sebentar gitu, menurut gue sayang banget gitu kan. Kecuali sebentar itu ya tadi ada problem dari internalnya atau eksternal atau lingkungan si perusahaannya kalau menurut gua. Tapi so far tante sah. Bro, ini kita gini tuh, ini kayak gini nih, ya kayak gini nih, lihat kayak di wejangan bapak tuh. Kayak gini, dulu kayak gini kan dua-duanya, kayak wejangan bapak. Gua kayak mau izin pacaran, mau izin om. Masih kerja di mana? Masih UMR kok. Oke lanjut. Ya gitu sih kalau menurut gue ya gitu kan, maksud gue sayang banget karena ya itu tadi pengalaman, link itu yang akan jadi akumulasi menurut gue adalah pada akhirnya ya akan mendapatkan mungkin mendekati apa yang lu cita-citakan atau impikan kalau menurut gue gitu. Setuju sih. Tapi kalau selama ini pernah nggak kerja sama Gen Z? Ya kalau kerjasama di pengalaman ya di tempat gua sekarang ada beberapa Gen Z, di tempat gua dulu juga ada. Cuman ya kalau berbicara Gen Z ya memang ya ada beberapa karakter yang memang nge-treat seorang Gen Z itu harus seperti ini ya gitu. Ini tuh ini tuh sama kita menonton dulu lah. Chemistry sih mas. Lanjutin ini aja. Kebanyakan mungkin ya, yang gua alamin gitu kan, dia tuh kayak apa ya, sedikit rapuh. Jadi kalau nge-treatmentnya tuh kayak lo harus pelan-pelan tuh, harus pelan-pelan, harus santai, nggak bisa gimana sih lu yang begini aja, nggak bisa. Tergantung sih ya, kalau aku dengarnya tuh ada Gen Z bawah sama Gen Z atas. Nah, apa tuh Gen Z bawah, Gen Z atas? Gen Z bawah tuh yang tahun 2000-an ke atas. Sedangkan Gen Z atas tuh yang masih 90-an. Dari awal. Iya, betul. Apa bedanya? Bedanya Love you Hana. Love you too. Love itu. Yang jauh. Bedanya tuh kalau Gen Z bawah, setahu aku ya, itu tuh cocok sama konsepnya. Masih muda dan budi gitu. Tapi kalau Gen Z atas tuh masih sempat kena didikan yang kerasnya, jadi lebih tahan banting. Oke, berarti kita runutin nih, mau yang mana? Apakah 2000 ke bawah apa 2000 ke atas? Dari gitu atas kan? dulu, dari 2000 bawah dulu deh.
Kalau 2000 bawah berarti kan kisaran 90 sampai 2000 anggaplah Iya. ya. 97 sampai Nah, kalau 2000. 97 menurut gue sih udah anggap dia 2000 aja sebenarnya. Oh, berarti sama. Ya kemungkinannya ya, kemungkinan Oke. kalau secara umurnya gitu kan. Ya, intinya kan secara ya apa kalau tadi lu bedain dua, ya memang mungkin benar ada yang kayak tang banting, terus tadi gua bilangnya secara moody gitu. Cuman kan kalau berbicara secara keseluruhan gitu yang mungkin gua alamin, gua nggak bisa akhirnya terlalu keras nih sama anak-anak sekarang tuh gitu. Oh, even if itu Gen Z 90-an. 97, 98 gitu misalnya. Iya, sebenarnya tuh kalau menurut gue itu semua faktor ekonomi. Tapi benar, ada Ekonomi. gue setuju. Jadi gini, benar faktor ekonomi, benar setuju banget. Karena ada beberapa, gue nggak tahu ya ujungnya apakah quote atau memang sebuah penelitian gue pernah baca gitu atau pernah tahu bahwa gini, kan baby boomer X. Gitu Y, Z kan gitu kan, ya baby boomer X, Y, Z. Baby boomer itu adalah perintis, anggaplah perintis gitu kan, dalam artian bahwa dia lebih manut, lebih kerja keras dan segala macam karena dia pengen anggaplah punya rumah ya, Okay. Anda punya rumah gitu kan. Selanjutnya turun ke X, dia tuh harus menambahkan. Menurut gua harus menambahkan karena dia udah yang penting gua misalkan anggaplah kalau si baby boomernya punya rumahnya gitu. Seksnya tuh berarti kan kendaraannya. Tuh. Berarti dia akan kurang lebih keras juga dong secara tahan banting dan segala macam untuk melengkapi secara kebutuhannya gitu kan. Si Y ini mungkin keperluan tambahannya either kalau secara logika gue ya ini ya gitu. Dia itu milenial. Oh, oke. Milenial masih tahan banting juga untuk melengkapi yang tiga ini gitu kan. Gen Z semuanya udah ada bro, bener gak? Betul. Rumah ada, misalkan kendaraan ada atau apalah untuk berlibur dan segala macam. Gue nggak tahu lah ya, ini logika gue aja ya. Cuman memang kurang lebih seperti ini nih. Ya sudah, gue semuanya udah ada, ngapain? Gue nggak perlu berusaha untuk nyari tambahannya. Betul. Setuju kan? Setuju. Terus kenapa ada Gen Z yang kita lihat dia umurnya Gen Z tapi kok perilakunya Gen Z banget. Kamu lihat dulu. Ada tamu. Ada tamu ya. Kok nggak bilang sih ada tamu? Ini mbak minumnya. Oh iya masih. Ini ada apa mas? kasih tahu. Di sana ya. Gini mas. Ini nih. Tadi ngasih ke sini. Ah. Gimana coba? Tadi ngasih gimana? Kasih nih, ngasih gimana? Nih, ngasih ke Hana, ngasih ke Hana. Tamu mbak. Oke. Set. Oke, bisa diminum dong. Ya. Coba minum. Bisa diminum. Coba tadi ngasih ke gue gimana? Nah. Bisa diminum dong. Gimana minumnya? Minum aja minum. Minum. Saya tahu banget nih orang kalau sekali berak sehari 5 kali. Itu bisa Gitu loh. diminum deh. Bisa itu bersih. Coba contohin gimana minumnya. Itu bisa diminum deh kak. Mas, udah mas, gitu aja. Mbaknya namanya siapa? Udah, namanya Hana. Namanya Hana. Masnya namanya siapa mas? Tansa. Kamu majikan aku ya? Iya. Tanya dong. Namanya siapa? Samain aja lah. Bisa dong, masih bisa. Nggak bisa dong, samain dulu. Mas, kayaknya briefing mas. Mas nyari apa? Gak janjian gitu ya? Oh, Nyari gimana apa sih? mas? Enggak, nama aku emang samain. Samain. Oh, jatuh. Jatuh. Masnya makanya pakai baju bisa dikantongin. Oh, emas sih. Lawak. Oh, mbak. Ah, Masnya kayak penontonan ini kan tontonan khusus Gen Z mas. Gen Z tuh nggak masuk jokes kayak gini. aku juga Gen Z. Nah ini Gen Z yang konsep ekonomi rendah nih. Udah. Nah. Udah kan? Ada bahan lagi nggak? Pengen ngos lagi. Ini lucu. Udah. Ini sumpah dari tadi. Nah jujur, enak gak kita tenggorokannya? Daging semua kita dapat. Ini podcast yang paling oke dari semua episode. Dan jadi kita harus syuting 5 episode kan? Sama lu 4, sama dia 1. Yang tayang ini episode 5 dulu. Ah,
Minum mas. Iya, udah ya. Minum. Jangan kelamaan. Ntar diomelin Acong kelamaan. Nah, tadi tuh kita ngobrolin. Tadi konsep itu setuju nggak? Setuju. Nah, karena memang ada penelitian yang kayak gitu. Setuju. Karena gini. Tapi ada juga. Kenapa yang tadi aku bilang? Ada yang Gen Z kelihatannya nggak Gen Z banget, padahal umurnya Gen Z. Oh iya. Kamu harus lihat dulu tuh backgroundnya apa. Dia kaya nggak? Tapi kalau dia dari keluarga yang cuma jual es teh manis bukan jual agama, ya. Dan bandingnya lebih Tan bantingnya tuh akan loyal, mau diinjak kayak gimana aman, jam berapapun siap gitu. Tapi kalau Gen Z yang backgroundnya sudah ada semua. mampu gitu ya, mampu. Bodoh amat. Jadi ketika ya udahlah, gitu. Gue masih bisa hidup kok tanpa lu gitu. Ya gitulah. Ya, Paham nggak? Anda paham nggak? Paham dong. Paham ya? Relate dong. Lumayan. Lumayan relate. Lumayan. Paham kan kenapa ada Gen Z Paham, tanda? iya, Emang iya. enggak. Dan kenapa sih tahun 2000-an banyak yang ngomongin mental health, ngomongin segala macam itu sebenarnya apa? Berarti rata-rata Gen Z itu ekonominya bagus semua. Rata-rata Makanya- setuju. Makanya mental health-nya lebih gampang terombang-ambing gitu. Betul. Dan Oke. sebenarnya ini bro asik. Asik bro. Kenapa Gen Z akhirnya sekarang berani speak up? Karena kan yang ngajarin sebenarnya Gen Z yang ngajarin siapa sih? Milenial juga. Milenial itu yang dulu diajarin sama Gen X ya, Gen X yang dulu dibantai nih. Oke. Gen X nggak bantai milenial, Mm-mm. tapi milenial tidak bisa speak up. Jadi dia cuma ngasih wejangan ke Gen Z. Tapi kan biasanya orang tuh kalau abis di-push abis-abisan dia rata-rata dendam tuh. Nah. Nge-push lagi. Nge- Kenapa milenial enggak? Kan? Sorry. Nah, Iya. itu sebenarnya kalau dia dendam apa enggak sebenarnya itu balik lagi ke personal. Kalau Oke. menurut gua dalam artian kan di saat lu jadi senior atau lu jadi leader, ya lu tinggal pilih mana. Lu mau jadi senior atau leader yang caranya lu bawa juga atau enggak gitu kan sebenarnya. Itu makanya banyak juga sebenarnya Gen Z ini tuh adalah buah hasil dari milenial yang ngasih wejangan kayak lu pokoknya kalau nggak suka hal apa lu ngomong aja, ada caranya dan bla 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 bla. Cuman ketika Gen Z ini dewasa, si milenial merasa kayaknya gue dulu nggak pernah gini deh sama Gen X. Gue orangnya malah mereka lupa, padahal kadang mereka yang ngajarin kita tuh yang kayak lu harus speak up ketika ada masalah apa segala macam. Nah Gen Z kita nggak pernah tahu nih akan ada problematika dengan apa nih Alpha, karena Gen Z juga pasti ngasih wejangan ke Alpha. Nah gitu sih sebenarnya. Oke. Kalau dari Tante Sah, itu generasi apa? Termasuknya? Oh, kalau generasi X kali ya. Millennials, Kalau- Millennials. Milenial masuk. Wih. 80 ke itu masih milenial. Masih milenial. Mantap kali. Oke. Pembahasan terakhir. Terakhir. Banyak banget Gen Z itu yang married is scary, nggak cewek nggak cowok. Aku ceritain dulu ya. Jadi di awal itu kenapa sih akan ada timbul married is scary itu karena ditimbulkan dari keluarga yang tidak sakinah mawaddah warahmah, karena keretakan orang tuanya. Jadi membuat Gen Z itu takut. Dan apalagi dulu tuh waktu kecil, ini kalau di agama aku ya, itu diajarin jodoh lu itu ketemu ketika lu nikah itu adalah jodoh lu. Nah, cuman faktanya ya kita lihat realitanya banyak orang yang nikah cerai. Ya. Nah itulah yang akhirnya membuat persepsi banyak beberapa orang lah ya yang aku kenal bilang katanya kalau udah nikah udah fix jodoh, tapi kok cerai itu loh. Nah makanya banyak yang takut tuh sebenarnya sekarang. Jadi menurut Suhu Anjay. tentang Gen Z yang takut nikah dan tentang Gen Z yang takut berkomitmen lebih serius ngambil keputusan yang paling berat, itu gimana tuh mengatasinya? Kasih ujangannya ke kita berdua pastinya gitu. Kasih ujangan. Jangan kasih ujangan lah. Kalau Ya, ujangan itu kita ngobrol ya, ngobrol. kesannya ini gua gitu kan. Padahal ya masih bobrok juga. Ini ngobrol versi kita aja ya gitu kan. Bahwa kenapa sih menikah tuh harus takut gitu ya gitu kan. Ini kan sebenarnya ada dua sisi tuh, sosial sama agama dulu deh gitu menurut gue ya. Kalau dari agama dulu deh yang udah pasti
sah gitu kan, yang udah pasti gak bisa terbantahkan dulu ya. Gitu kan, kalau di agama gue adalah separuh ibadahmu adalah ada di pernikahan. Jadi kalau lu belum menikah, berarti lu ibadah lu tuh sebenarnya belum sempurna. Saat lu menikah, ibadah lu adalah sempurna. Lu kalau memang ingin menyempurnakan ibadah dengan menikah, atau menikah adalah menyempurnakan ibadah. Itu tuh yang benar. Itu kalau dari segi agama gue dulu ya. Closing, oke. Thank you udah nonton Muda Mudi. Hostnya paling muda tapi suka mudi.